Set, biar. Asesmen yang efektif untuk pembelajaran bahasa. Asesmen merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi mengenai peserta didik. Asesmen bukan hanya berupa tes seperti ujian akhir sekolah atau ujian nasional. Asesmen meliputi segala proses dalam pembelajaran yang digunakan untuk mengevaluasi, memeriksa progres belajar, dan mengukur keefektifan pembelajaran. Asesmen bisa berupa observasi, diskusi, tugas kelompok, portofolio, dan lain sebagainya. Asesmen tidak hanya digunakan untuk mendapatkan nilai, tetapi juga memberikan feedback atau timbal balik. Pemilihan perangkat asesmen untuk pembelajaran bahasa Inggris pada umumnya harus berdasarkan pada prinsip bahwa asesmen adalah cermin, jendela, dan pintu kaca. Contohnya dalam hal ini misalnya teks sebagai cermin berarti peserta didik dapat merefleksikan apa yang dibaca dalam kaitannya dengan diri sendiri. Teks sebagai jendela berarti peserta didik dapat memperoleh hal baru ketika membaca. Teks sebagai pintu kaca berarti peserta didik tidak hanya bisa melihat hal baru, tetapi bisa masuk ke dunia yang dibaca melalui imajinasi dan kreativitas. Dalam belajar bahasa Inggris, perlu ada skill atau kemampuan seseorang meliputi listening atau pendengaran, speaking atau berbicara, reading atau membaca, dan writing atau menulis dalam bahasa Inggris. Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan umum yang harus dimiliki orang agar fasih dalam belajar bahasa. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, terlebih saat ini yang telah menjadi revolusi industri 4.0, maka kemampuan juga harus dikembangkan seperti kemampuan dalam critical thinking dan literasi. Critical thinking sebagai ranah kognitif dalam pembelajaran tidak memiliki batasan. Peserta didik diharapkan untuk diberi ruang seluas-luasnya untuk mengeksplorasi gagasan, pengalaman, imajinasi, dan kreativitas mereka dalam belajar. Akan tetapi secara efektif siswa atau peserta didik tetap perlu diberikan rambu-rambu dalam berpikir kritis sesuai dengan undang-undang, aturan, nilai, dan norma yang berlaku di Indonesia. Peserta didik harus didorong untuk berpikir kritis dalam koridor undang-undang, aturan, nilai, dan norma yang berlaku dalam masyarakat atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Namun permasalahan yang terdapat di Indonesia yaitu sebagian besar pembelajaran di Indonesia masih membatasi siswa atau peserta didik untuk berpikir kritis. Tidak semua guru memberikan kesempatan untuk berpikir dari perspektif lain dan berbeda pendapat dengan guru, karena hal tersebut masih dianggap tidak sopan oleh banyak guru. Sebagai guru generasi baru, saya siap untuk ikut serta dalam merubah paradigma tersebut.